Selamat datang Mas Heri di podcast kita kali ini. Gimana kabarnya Mas Heri? Baik, Mas Adit. Terima kasih sudah diundang ke acara ini. Ya. Jadi kali ini kita ingin nanya-nanya nih, gimana titik awal Mas bangun perusahaan sampai sesukses sekarang, kalau kita boleh tahu gimana tuh? Oke. Jadi cerita panjang ya, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa Mas. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Adit karena sudah diundang di acara podcastnya Bani Network ya. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan podcast kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, perkenalkan nama saya Heri Arifin dan tadi sempat di-mention suruh bercerita mengenai perjalanan gitu ya, gimana cara bangun bisnis untuk anak muda mungkin seperti itu. Jadi Mas Adit, kalau boleh saya cerita dulu, saya tuh mulai menjalankan bisnis itu kalau nggak salah tahun 2017. Oh, lumayan lama juga Lumayan ya? lama, kurang lebih berarti udah 5 tahun jalan lebih lah ya, 5 tahun lebih, hampir 6 tahun. Pada awalnya tetap sama seperti yang lainnya, kita mulai dari kerja dulu Mas Adit. Kerja dulu di berbagai macam perusahaan, salah satunya kerja di perusahaan startup Mas Adit. Nah di sanalah mulai belajar bagaimana caranya membangun sebuah bisnis startup. Bisnis startup itu bisnis yang dimulainya dari hal yang kecil gitu ya, maksudnya bisnis yang kecil yang kemudian industrinya di industri teknologi Mas Adit. Nah barulah di situ saya mulai Kerja buat nyari modal gitu ya? kerja di situ. Saya selain cari uang, saya cari pengalaman Mas Adit. Nah, jadi sengaja sebenarnya saya sudah berpikir bahwa nanti tahun 2017 itu saya pengen bangun bisnis. Jadi tahun 2015-2016 saya sengaja nyari tempat kerja yang memang dimana saya bisa belajar banyak hal nih ketika nanti saya sudah punya bisnis sendiri. Jadi saya tujuan kerja di sana itu untuk nyari ilmunya. Kalau orang bilang mah nyolong ilmu lah gitu ya. Perusahaan ini. Di perusahaan tersebut. Makanya saya udah ngomong bahwa nggak bakal lama-lama. 1 tahun 2 tahun udah cukup gitu. Karena setelah ilmunya cukup saya bangun gitu Mas Adit. Jadi berarti emang tujuan awalnya masuk ke situ buat dapat ilmu, lalu melakukannya dengan hal kita sendiri karena udah punya pegangan ilmunya dari situ. Betul Mas Adi. Jadi sebelum kita atau teman-teman mau bangun bisnis nih ya, tips dari saya adalah jangan bener ya gini, jangan terlalu banyak mikir, tapi juga jangan asal ceroboh jalan gitu. Karena semua hal itu perlu ada ilmunya. Nah, ilmunya gimana? Kita bisa nyari dari orang lain yang sudah sukses. Nah, seperti yang saya tadi lakukan, ya saya kerja di sebuah startup yang cukup sukses pada saat itu membangun sebuah bisnis kecil. Ya saya belajar di sana dari manajemennya sampai dengan hal-hal lainnya. Seperti itu Mas Adit. Oke, kalau itu awal dari pembangunannya ya, awal mulai. Iya. Terus gimana tuh kalau sekarang kan udah menyentuh titik di mana bisa dibilang sukses lah ya. Amin lah. Terus kayak perjuangannya kan tadi itu masih perjuangan awal. Di tengahnya pas udah jadi perusahaannya gimana Mas rangkanya sampai sekarang sebesar ini? Ya banyak orang bilang kan bisnis tuh enak ya, punya bisnis dan sebagainya. Itu padahal kalau boleh teman-teman tahu, bisnis itu ya ternyata memang perlu perjuangan dan perlu pengorbanan Mas Adit. Jadi nggak selalu bangun bisnis terus langsung sukses. Awal-awal sama kalau boleh saya cerita Mas Adit, pas saya bangun bisnis itu pendapatan saya lebih kecil daripada saat saya kerja sebelumnya. Jadi malahan pada saat itu saya sudah punya istri, alhamdulillah, tapi pendapatannya justru jauh lebih kecil, berkali-kali lipat dibanding sebelumnya saya punya bisnis. Tapi karena nekat saya dan tekad saya sudah bulat untuk berbisnis, ya saya jalani sedikit demi sedikit, income yang sedikit kemudian diputar lagi menjadi bisnis yang lain-lainnya. Alhamdulillah sekarang bukan cuma bisa mendapatkan penghasilan untuk diri dan keluarga sendiri, tapi sekarang sudah bisa share ke penghasilan ke berbagai banyak klien atau orang lain yang ada di bisnis kita. Bisa dibilang sebagai influencer kali. Ya influencer sih nggak, mungkin ya lebih ke ya alhamdulillah bisa berbagi aja lah Mas Adit gitu ya. Sharing-sharing ilmu. Ya sharing ilmu ya alhamdulillah sering beberapa dari UMKM, kemudian dari instansi sekolah, kampus, bahkan alhamdulillah saya sendiri sudah pernah dipanggil atau diundang untuk mengisi seminar bisnis dan digital di 2 kementerian Mas Adit. Satu Kementerian Pemuda dan Olahraga,
Yang kedua Kementerian Koperasi dan UMKM. Berarti termasuk gede juga dong ya nama perusahaannya nih bisa dibilang di situ. Ya kalau gede sih nggak juga Mas Adit, karena memang kita baru umurnya 5 tahunan. Tapi memang kita fokus untuk membangun bisnis yang dampaknya itu langsung kepada UMKM Mas Adit di Indonesia. Jadi fokus kita, perusahaan kami adalah membantu nih para UMKM untuk bisa go online nih dalam mereka jualan. Jadi kita ajarkan caranya gimana, teknisnya seperti apa, bahkan kita sering mendampingi Mas Adit untuk supaya mereka yang baru mulai atau baru masuk ke digital, mereka bisa sukses di sana. Tapi Mas pernah nggak sih kayak ngerasain titik di mana Mas tuh merasa kayak menyerah, waduh gue udah gak kuat lah deh kayaknya di sini aja. Pernah nggak Mas kayak ngerasanya? Alhamdulillah sih enggak. Nah ini mungkin yang jadi perbedaan ya teman-teman kalau yang mau mulai bisnis, nggak perlu takut karena di era sekarang semuanya dimudahkan Mas Adit. Modal nggak perlu banyak, teknologi udah bisa membantu kita untuk melakukan yang tadinya susah menjadi lebih mudah. Jadi kalau dibilang tadi ada di mana stuck, down dan sebagainya, alhamdulillah kita tidak pernah. Dan bahkan saya tanya ke teman-teman yang lain juga yang buka bisnis di bidang yang digitalisasi dan sebagainya, Sama. rata-rata juga sama karena mereka justru malah bersyukur karena di era sekarang semua bisnis itu dimudahkan Mas Adit dengan adanya teknologi. Tapi kalau boleh tahu Ya. prinsip Mas tuh gimana nih bisa nyampe sekarang nih? Kan pasti ada prinsipnya tuh. Prinsip saya mungkin ya yang saya pelajari dari orang-orang tua dulu bahwa apa yang kita kerjakan selama itu bermanfaat bagi orang lain hasilnya, maka jalannya akan jadi lebih mudah. Lebih gampang lah. Ya, gitu. lebih gampang dan pasti ada jalan lah. Intinya adalah bikin apapun asalkan itu bermanfaat buat orang lain, maka jalannya akan dimudahkan. Gitu. Kalau ngomong soal pendidikan Mas. Oh ya. Dulu kuliahnya ngambil apa nih bisa sampai tahu ilmu sebanyak ini nih? Oke, iya teman-teman semuanya sebenarnya walaupun kan sering ada yang nanya gitu ya, apa sih hubungannya pendidikan sama nanti berwirausaha atau berbisnis gitu ya. Terus nanya, gue harus masuk jurusan apa nih biar bisa nanti punya bisnis dan sebagainya. Kalau saya pribadi, kuliah itu atau nilai atau keberhasilan kita di kuliah itu sebenarnya tidak ada kaitannya secara langsung Mas Adit ke bisnis. Tetapi ketika kita kuliah kita belajar banyak hal mengenai organisasi, leadership, kemudian mengenai teknis-teknis yang lain yang nantinya menjadi bekal ketika kita berbisnis. Jadi kuliah itu nggak menjamin kita sukses di bisnis, tetapi kuliah bisa membekali kita ketika nanti kita buka bisnis. Kalau jurusan yang saya ambil, saya di S1 mengambil jurusan sistem informasi Mas Adit. Jadi memang kita ngomongin atau belajar tentang teknologi informasi. Lalu di S2-nya saya masuk ke ilmu komunikasi Mas Adit. Dan lebih tepatnya di ilmu komunikasi marketing. Nah, teknologi dan komunikasi marketing saya gabungkan, kemudian menjadi bekal ketika saya bisnis sekarang yang bergerak di bidang digital marketing agency. Gitu. Berarti kayak bisa dibilang ngaruh, pendidikan bisa dibilang nggak ngaruh juga bisa dibilang nggak ngaruh lah. Berarti balik lagi ke kita sendiri mau memanfaatkannya atau tidak gitu kan. Betul, jadi tadi ngaruh atau nggak ngaruhnya tergantung kitanya Mas Adit. Karena tetap semua kuliah pasti mengajarkannya ya mohon maaf tidak seluruhnya gitu, daging-dagingnya ya kita harus belajar lagi di tempat lain gitu ya, apakah dari YouTube, dari buku, dari seminar, training dan sebagainya, itu harus kita pelajari. Yang kedua, apa yang kita pelajari harus langsung kita jalanin action dan justru belajarnya ketika kita action tadi. Kalau cuma dipelajari tapi nggak action, maka hasilnya nanti akan beda Mas Adi. Belajar tanpa melakukan hal atau membuktikannya takutnya bisa mengecewakan gitu. Betul. Jadi pelajari sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, langsung action. Ada yang salah perbaiki, salah lagi perbaiki sampai dengan sesuai dengan yang kita inginkan. Berarti jangan cuma berteori tapi tidak berani mengambil langkah gitu. Betul. Teori itu by the way teori juga penting Mas Adin, itu sebagai teori kan fungsinya adalah untuk mendefinisikan atau menjelaskan sesuatu fenomena ya yang tadinya sulit untuk dijelaskan kemudian dirangkum menjadi sebuah teori. Nah, teori ini jangan diagung-agungkan tetapi menjadi bekal kita untuk melangkah gitu Mas Adin. Kalau ngomong-ngomong soal Mas sekarang hari-harinya gimana nih? Kalau untuk hari-hari biasa lah, masih bolak-balik ke perusahaan, sama saya juga sekarang lagi membantu salah satu kampus juga di Bekasi gitu ya untuk di bidang marketingnya. Ya sisanya sama keluarga gitu aja.
Kalau buat bangun bisnis nih ya Mas ya, Ya. tips dari Mas buat orang yang ingin buat bisnis dari awal tuh gimana tuh Mas? Oke, terima kasih. Teman-teman semuanya yang pengen bikin bisnis dari awal atau dari muda gitu ya, bahkan saat masih kuliah pun mau bisnis, paling yang bisa saya sampaikan atau bisa saya beri arahan adalah yang pertama teman-teman harus punya tujuan dulu bisnis itu untuk apa. Tadi seperti yang saya sudah bilang bahwa apapun yang kita lakukan, terutama bisnis ya, tujuannya adalah harus bermanfaat buat orang lain. Bikin produk apa yang bermanfaat orang lain. Nah itu pertama dulu nih, tujuannya harus jelas. Jangan ikut-ikutan tren, jangan ikut-ikutan teman, jangan ikut-ikutan siapapun. Yang kedua, belajar ilmu yang dimana bisnis itu kita mau jalanin. Misalnya kalau saya tadi mau bangun bisnis di bidang digital marketing agency, maka saya pelajari secara komprehensif nih ilmu-ilmu digital marketing itu seperti apa, trennya seperti apa dan sebagainya. Yang ketiga, jangan berkutak atau berpikir hanya pada modal uang, Mas Adit. Jadi jangan ngomong bahwa nggak punya modal akhirnya nggak jalan. Alhamdulillah di tahun 2017 pun saya tidak pakai modal Mas Adit karena alhamdulillah ada orang yang memodali bisnis saya, orang yang Jadi, cukup lah gitu. Mas yang jalanin dia yang Betul, memodalkan. saya yang punya ide, saya yang punya konsep, lalu orang tersebut punya uang. Kami bekerja sama untuk membangun sebuah bisnis. Jadi nggak selalu modal uang ya Mas Adit ya, bisa modal ilmu dan ide atau gagasan. Dan yang keempat, ya harus jalan Mas Adit, harus langsung action. Karena apapun yang sudah dipelajari tanpa adanya action, kita nggak akan tahu itu works atau nggak works gitu ya. Bisa dijalankan atau nggak bisa dijalankan. Sambil nanti di perjalanan diperbaiki. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah tetap fokus, jangan pernah menyerah gitu ya. Di dalam nanti misalnya naik turun perjalanannya, omsetnya naik turun, kemudian susah payah di perjalanannya, tetap harus fokus dan tetap berprinsip pada tujuan awal. Dan jangan lupa tetap berdoa dan bersyukur. Itu Mas Adit yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Wah, tetap lakukan lah ya langkah demi langkah. Kalau bisa jangan di 99 terus, kalau bisa naik, lewati dari target apa yang kita mau. Karena kita berdiri seperti ini tuh butuh banyak progres juga ya kan Mas? Iya betul. Enggak sekedar gue mau ini langsung jadi gitu, enggak. Jadi ada perjuangan juga yang harus kita lakukan dari mulai titik nol sampai ke sekarang Betul. bisa terjadi gitu. Betul, setuju sekali Mas Adit. Jadi buat Mas Heri, kata-kata yang bisa memotivasi untuk anak muda zaman sekarang buat seperti Mas sekarang ini ada nggak Mas? Oke, sebagai penutup ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua yang sedang menonton podcast ini. Buat anak muda terutama teruslah bermimpi dan bermimpi itu gratis, jadi jangan takut untuk gagal bangkit lagi. Dan terus yakin, karena kalau kita tidak yakin maka mimpi itu tidak akan pernah bisa jadi kenyataan. Itu aja sih Mas Heri. Oke. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya Mas Heri. Ya. Nah, Bang. Oke, sekian dari kami tentang bisnis anak muda dari Mas Heri dan saya Aditya. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.